Assalamualaikum, selamat datang kembali di kelas Bahasa Inggris. Kita masuk ke pertemuan ke-23. Sekarang kita lanjut materi belajar kita. Sebelumnya saya ingin rangkum dulu kalimat-kalimat yang kita telah pelajari. Ya, ini kalimat dasar. Kalau bukan kata kerja, kita kasih kata bantu, am, is, atau are. Variasi sedangnya. Sudah. Ya, kalau bukan kata kerja, kita kasih kata bantu been. Ini sudah dan masih berlangsung. Dan yang terakhir, ya kita belajar modal. Ya ini pun ada dua pola kalimat. Kalau bukan kata kerja, kita kasih kata bantu be. Kita lihat contoh kalimatnya. Ya yang kita pakai di sini adalah kata belajar dan di sini. Misalkan kalimat dasar, ya langsung kata kerja I study. Kalau bukan kata kerja, ya kita pakai kata bantu. Untuk sedangnya, ya I'm studying. Sudah, ya ini pola yang pertama dengan kata kerja. Kalau bukan kata kerja, ya kita kasih kata bantu been. Yang keempat, sudah dan masih berlangsung. Dan yang terakhir, modal. Ya, yang saya pakai di sini adalah will. Kalau bukan kata kerja, ya kita pakai kata bantu be. Dan bahasan kita hari ini adalah ya kata bantu. Sekarang kita lihat dalam kalimatnya yakni am. Ya ada kelompoknya am, is, are. Lampaunya was atau were. Have di sini termasuk kata bantu untuk membentuk kata sudah. Been juga demikian. Ya dan yang terakhir adalah ya be. Sekarang kita lihat detailnya. Kita lihat am, is, are. Selama ini yang kita tahu tentang kata bantu adalah kata bantu tidak mempunyai makna dalam kalimat. Misalkan, ya kita bisa artikan mereka pintar. Are di sini tidak mempunyai arti sama sekali. Saya kasih contoh lagi. Kita artikan dia seorang guru. Bisakah saya mengatakan dia adalah seorang guru? Contoh lagi. That is your responsibility. Itu tanggung jawab kamu. Apakah saya bisa mengatakan itu adalah tanggung jawab kamu? Atau itu merupakan tanggung jawab kamu? Atau itu ialah tanggung jawab kamu? Ya. Satu contoh lagi. Kita artikan, saya di Bandung. Apakah saya bisa mengatakan saya berada di Bandung? Ya. So, kesimpulannya, am, is, are selain kata bantu yang tidak mempunyai arti, am, is, atau are juga adalah kata kerja yang bisa bermakna adalah, merupakan, ialah, atau berada. Begitupun dengan bentuk lampaunya, yakni was atau were. Ya, kita bisa ganti di sini. They were smart, dulu, pintarnya. Ya, he was a teacher, dulu guru. Mungkin sekarang profesinya sudah lain. Ya, sama. Kita bisa artikan berada juga. Oke? Kita lihat kata bantu yang lain. Have dan has, dan ini sudah dibahas. Sekarang kita lihat lagi. Ya, have dan has selain mempunyai arti sudah, juga mempunyai arti punya. Misalkan, ya Anda bisa lihat pada kolom kosakata, have sebenarnya mempunyai arti punya, namun dipinjam untuk dijadikan kata bantu guna membentuk kata sudah. Nah, sebagai kata bantu, yakni sudah, hanya kata kerja bentuk pertama dan kata kerja bentuk kedua yang digunakan. Yang ketiga tidak digunakan. So, kita bisa terjemahkan, ya, they have a car. Kalau subjeknya dia, ya kita bisa pakai has a car. Mereka sudah pergi. Ya, di sini sudah kita bisa artikan dengan have juga. Namun, ya kata kerja bentuk ketiga yang digunakan. So, yang kita pakai gone. Dia sudah pergi sama yang kita gunakan sekarang has. Gone-nya tetap. Kalau kalimatnya mereka sudah punya mobil, ya ini ada dua kata.
yang menggunakan have, sudah dan punya dalam satu kalimat. So, yang pertama sudah, ya tetap have, punya, ya kita pakai bentuk ketiga. Karena sudah atau have harus diikuti kata kerja bentuk ketiga. So, kita pakai had, a car. Ya, untuk kalimat ini pun sama. Has diikuti kata kerja bentuk ketiga dari punya, yakni had, a car. Oke? Nah, bentuk lampau dari have atau has yakni had. Kita bisa lihat di sini. Sekarang kita coba ganti have menjadi had. Ya, ini artinya sama. Mereka punya mobil, tapi dulu, bukan sekarang. Sekarang kita gantikan has dengan had. Ya, dia punya mobil dulu. Mungkin waktu kerja sama perusahaan A, sekarang dia sudah tidak punya mobil lagi. Berikut, mereka sudah pergi. Selain menggunakan have, kita juga bisa menggunakan predikat bentuk kedua, yakni had. Ya, has juga diganti dengan had. Tapi sudah perginya dulu. Butuh keterangan yang spesifik. Misalkan, ya saya telat kemarin. Ya, I was late yesterday. When I arrived. Ya, mereka sudah pergi. So, di sini kita gunakan had. Baru gone. Ya, kita gunakan had di sini karena kita lagi bicarakan fakta kemarin. Tepatnya ketika saya tiba, mereka sudah pergi, bukan sekarang. Sekarang bisa saja mereka belum pergi. Oke, sekarang kita lihat lagi kalimat mereka sudah punya mobil. Kita juga bisa gunakan had di sini. Ya, mungkin terlihat sedikit aneh. They had a car, tapi memang begitu kalimatnya. Nanti kita lihat contoh kalimatnya. Ya, has juga kita ganti dengan had. Ini banyak yang masih bingung, belum dapat maknanya. Sekarang kita coba lihat contoh situasinya. Ya, dia beli mobil 2 tahun yang lalu. So, kita pakai beli, kata kerja bentuk kedua. Buy menjadi bought. Ya, 2 years ago. So, ketika kamu ketemu dia tahun lalu, when you met him last year, dia sudah punya mobil. Nah, sudah di sini kita pakai predikat bentuk pertama, has, atau predikat bentuk kedua, had. Ya, kita pakai bentuk kedua had. Karena kita lagi bicarakan fakta ketika kamu ketemu dia tahun lalu, bukan sekarang. Nah, setelah had, punya, tetap harus diikuti kata kerja bentuk ketiga. Ya, kita gunakan had juga. Contoh lain lagi, waktu dia lulus, dia sudah nikah selama setahun. Dan dia sudah punya 3 anak. So, berarti, kalau ini lulus SMA, berarti dia menikah pada saat naik kelas 3 SMA. So, kita bisa terjemahkan, when she graduated. Sudah di sini yang kita pakai, ya kita pakai had. Karena kita lagi ngomongin saat lulus, bukan saat sekarang. Kita tambahkan been dulu, karena nikah atau married bukan kata kerja. For a year. And, nah di sini, dia sudah punya 3 anak. Kita pakai has atau had untuk sudahnya. Ya, kita pakai had. Karena kita lagi bahas saat kelulusan dia tahun lalu, bukan sekarang. Ya, setelah sudah ada kata punya, ya otomatis kita gunakan kata kerja bentuk ketiga, had 3 children. Oke, nanti pada buku juga Anda bisa temukan beberapa contoh kalimat. Nah, have atau has selain mempunyai arti sudah atau punya, kita juga telah pelajari di modal kalau have atau has dapat bermakna harus ketika disandingkan dengan to atau has to. Misalkan, kamu harus punya sekurang-kurangnya 2 juta, so harus, ya kita bisa gunakan have to untuk punya, ya
bisa langsung gunakan have. Kalau subjeknya he, so yang kita gunakan adalah ya has to. Have-nya tetap. Oke, sekarang kita lihat kata bantu yang lain. Been. Ya, been ini adalah kelompok am is are, bentuk ketiga. Bentuk keduanya was were. Ya, kita bisa artikan dia sudah sakit selama 3 hari. Been di sini tidak mempunyai makna. Ya, tanpa arti. Contoh berikut. Mereka sudah di sini sejak pagi. Bisakah saya mengatakan mereka sudah berada di sini sejak pagi? Ya. Sehingga been juga dapat diartikan berada. Contoh lagi. Bisa diartikan dia telah guru yang baik. Ya, kalimatnya menjadi rusak. Akan lebih baik jika ditambahkan, ya dia telah menjadi guru yang baik. Sehingga, been juga dapat diartikan jadi. Contoh lagi, we have been good friends since high school. Kita sudah teman baik sejak SMA. Ya, ada baiknya tambahkan kata jadi. Kita sudah menjadi teman baik sejak SMA. Atau, kita sudah berteman baik sejak SMA. Oke? Sekarang kita lihat kata bantu yang berikut, yakni be. Ya, she will be disappointed, bisa diartikan, ya dia akan kecewa. Be di sini tanpa makna. You should be there. So, kamu seharusnya di sana sekarang. Saya juga bisa mengartikan, kamu seharusnya berada di sana sekarang. So, be dapat juga diartikan berada. He can be a good teacher. Dia bisa guru yang baik. Ya, kita tambahkan jadi. Sehingga be dapat diartikan jadi. We must be patient. Kita harus bersabar. Ya, be di sini tanpa makna. Sekarang kita lihat kata bantu yang terakhir, yakni ya do atau does. Does ini sebenarnya dari do, hanya saja penambahan es. Ya, selama ini yang kita pelajari, do atau does adalah kata bantu untuk membentuk kata tidak pada kalimat dasar. Misalkan, ya, karena not tidak bisa digunakan langsung dengan subjek menjadi I not like chicken, so kita butuh kata bantu do. Dan do di sini tanpa makna. Kalau subjeknya dia, so yang kita gunakan adalah ya do plus es menjadi does. Selain pada kalimat negatif, kata bantu do atau does juga digunakan pada kalimat tanya. Ya, you like chicken. Kita kasih kata bantu di depannya yakni do. Kalau subjeknya dia, so yang kita pakai does. Nah, do atau does pada kalimat ini sebagai kata bantu yang tidak bermakna. Namun, sebagaimana kita ketahui, kata bantu sebenarnya adalah kata kerja yang dipinjam untuk diperbantukan. Sehingga, do atau does juga mempunyai arti lakukan, berbuat, atau mengerjakan. Misalkan, ya sebagai kata bantu, hanya kata kerja bentuk pertama dan kedua yang digunakan. Saya lakukan yoga setiap pagi. Ya, ada kata lakukan di sini, so kita bisa artikan dengan ya, do. Kalau dia lakukan yoga setiap pagi, so yang kita pakai do plus es menjadi does. Ya. Sekarang kalau kita lihat kalimat negatif, saya tidak melakukan yoga setiap pagi. So, untuk kata negatif tidaknya kita bisa gunakan, ya sama, do not, atau don't.
Untuk subjeknya dia, ya yang kita pakai doesn't. Akan tetapi, karena es telah ditambahkan pada do sehingga menjadi does, maka does ini harus kembali ke bentuk awal tanpa es, menjadi do. Ya dari sini kita bisa lihat kalau do yang dipasangkan dengan not itu hanya kata kerja bantu yang tidak bermakna. Namun ketika berdiri sendiri, bisa diartikan lakukan, berbuat, atau mengerjakan. Sekarang kita lihat contoh kalimat tanya. Kita bikin positifnya dulu. Ya, you do yoga every morning. Karena ini kalimat tanya, kita tambahkan kata bantu, ya do. Kalau subjeknya dia, ya he does yoga every morning. Kita pakai kata bantu di sini does. Ya, akan tetapi ini juga kembali ke do. Ya, dari pola ini juga kita bisa lihat kalau do atau does yang berada di depan subjek itu hanya sebagai kata kerja bantu yang tidak mempunyai makna. Oke? Nah, bentuk lampau dari do atau does yakni did. Sekarang kita lihat penggunaannya. Ya, saya tidak datang kemarin karena ini lampau. So, untuk tidaknya yang kita gunakan bukan don't lagi, tapi did not. Kita pakai kata bantu bentuk kedua, did. Ya, kata kerja bentuk pertama tetap. Ya, untuk subjek dia juga tetap, did not. Untuk kalimat tanya, you came yesterday. Karena ini kalimat tanya, kita kasih kata bantu. Ya, harus did, karena yesterday. Namun, came-nya bentuk kedua kembali ke bentuk pertama menjadi come. Ya, untuk subjek dia juga sama. Sekarang kita lihat, saya lakukan yoga kemarin. So, yang kita pakai, ya sama, kita pakai did. Bukan do lagi karena lakukannya kemarin. Ada keterangan lampau. Untuk dia juga sama, karena did digunakan untuk semua subjek. Sekarang kalau kita bikin negatifnya, saya tidak melakukan yoga kemarin. Yang kita pakai untuk tidaknya, ya sama. Didn't atau did not. Akan tetapi setelah ada kata bantu did, yakni kata bantu bentuk kedua, maka kata kerja did kembali ke kata kerja bentuk pertama, yakni ya do. Untuk subjek he juga sama, kita pakai didn't, dan did-nya kembali ke do. Sekarang kita lihat kalimat tanya. You did yoga yesterday. Karena ini kalimat tanya, so kita kasih kata bantu. Ya, untuk lampau, kita pakai bentuk kedua, yakni did. Ya, aturannya sama. Did di sini yang berarti lakukan, kembali menjadi do. Ya, ini pun sama. Oke, itu adalah materi kita hari ini untuk kata bantu. Selain diperbantukan dalam kalimat, kata-kata bantu ini juga mempunyai arti. Cukup untuk hari ini, kita lanjut materi berikutnya pada pertemuan berikut. Bye.